Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Yesus Raja dan hidup. Yesus Raja di atas segala raja. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Engkau. Dan saat ini kami datang membawa hati dan hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun kami mau persembahkan yang terbaik hanya buat Yesus Tuhan. Juru selamat yang lahir untuk selamatkan setiap kami. Kiala rabayana takala rabayana rabawa segala namo. Kiala rabayana takala rabayana ramashe. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, hanya Yesus yang kami sembah di tempat ini. Yala rabayana tagala rabayana namasyamayana namu. Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Kami sembah Engkau. Dengan segenap hati kami sembah dan memuji Engkau Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan, kita mau katakan sembah dan puji Dia. Come on. Sembah dan puji disembah. Yesus Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Mari bawa hati dan hidup bersama-sama memuji menyembah Tuhan, serukan. Sembah dan puji disembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji disembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Yesus namanya, Sang Raja. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya, haleluya. Sungguh hati kami bersuka di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh jiwa kami bersuka di dalam Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik kami bisa ada di dalam hadirat-Mu.
Kami tahu Tuhan tidak ada tempat terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kekuatan, ada kemenangan, ada pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini semua kabarnya luar biasa, amin. Saya bersyukur untuk hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Antipas dan juga Ibu. Terima kasih setelah melalui pembicaraan panjang, sempat tanggal berapa dirubah lagi. Dan saya percaya dalam hidup kita gak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya ada dalam waktu kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh panitia Natal. Bapak Ketua Panitia Natal ya di mana ya? Lagi sibuk berdoa ya. Terima kasih buat Om Budi juga tadi jemput ya. Langsung dibawa makan, enak banget makanannya. Terus ada Pak Sony juga. Ada siapa lagi yang perlu saya sebutkan satu persatu. Ada hamba-hamba Tuhan mungkin yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu Gembala, tamu undangan, seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau orang Jakarta bilang gak kenal maka gak sayang. Tapi di sini beda Pak. Tadi dari saya masuk aja dari depan itu. Dari cara lihat mereka, apalagi ibu-ibu, belum kenal aja udah sayang banget sama saya kayaknya. Saya Michael Panjaitan, saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Gak akan pernah lupa untuk berkata bahwa semua ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan jadi berkat lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau pernah nyanyikan. Saya gak tahu di Sokit ini dinyanyikan gak Pak? Tahu gak jemaatnya lagunya? Kalau gak tahu saya pulang langsung ya, masih ada kereta kayaknya jam segini. Boleh minta di F sebentar. 2019. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini, mari nyanyi sama-sama. Musim akan selalu. Sebentar. Di mana-mana kalau saya nyanyi ini memang ibu-ibu paling semangat nyanyi. Kayaknya memang beban beratnya itu di ibu-ibu ya. Masalah banyak banget kayaknya ya. Nyanyikan sama-sama. Musim akan selalu. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap 2017 ku percaya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku 2015 kuasamu terlebih. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Iya, sabar Ibu. Iya, amin. Ya, tenang dulu ya. Nanti kita menyembah Tuhan ya. Kan cuma perkenalan. Dan saya tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan izinkan lewat lagu-lagu yang Tuhan. Saya tahu bukan karena kekuatan kehebatan manusia, tapi saya boleh menghidupi dan saya boleh mengalami seperti apa yang Tuhan izinkan untuk saya boleh nyanyikan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang gak pernah berubah. Sama seperti Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, boleh angkat tangan? Oh semua ya. Kalau Tuhan pernah menolong kita, hari ini Dia Tuhan yang sama, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang gak pernah berubah untuk sanggup menolong, menyelamatkan dan memulihkan setiap kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasa momen Natal ini setiap kita pasti pernah. Saya gak mau khotbah ya Pak ya, enggak. Tapi coba mau merenungkan sedikit firman Tuhan. Matius pasal yang pertama ayat 23. Kalau saya lihat ini wajah-wajah di Sokit ini Pak. By the way tadi untung Bapak kasih tahu. Saya ngomong sama Pastor Rudi, saya ngomong gini. Selama ini saya kira GBI Sokit itu namanya mungkin ada singkatan apa, arti rohani apa gimana. Ternyata Soka Raja Kidul ya. Saya baru tahu tadi, makanya saya ngomong baru lihat tadi loh itu artinya. Dan saya lihat ini wajah-wajah di Sokit ini Pak. Wajah-wajah firman Tuhan semua. Ini kayaknya baca Alkitab tiap hari gak ini? Ibu-ibu lebih banyak baca Alkitab atau nonton drama Korea?
Atau nonton Indosiar yang tersakiti. Yang baca firman Tuhan tiap hari boleh angkat tangan, jangan ada dusta di antara kita. Loh, firman Tuhan itu kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak diisi sama firman Tuhan, saya mau mengajak kita baca firman Tuhan ini belum terlambat, mungkin sepanjang satu tahun ke belakang ini mungkin kita lupa gitu ya. Tapi marilah mulai belajar baca firman Tuhan. Nggak perlu berapa pasal, mungkin 1, 2, 3, 4 ayat sehari aja. Latihan setiap hari. Saudaraku, saya percaya akan ada hal yang luar biasa yang kita temukan bersama dengan Tuhan. Kalau hidup kita nggak diisi sama firman Tuhan, ketika masalah ada, maka yang keluar pasti sungut-sungut, yang keluar pasti komplain, yang keluar pasti marah-marah sama Tuhan. Tapi kalau kita diisi sama firman Tuhan, hari ini mungkin situasi sedang tidak baik. Oh, nggak apa-apa. Roma berkata, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara lagi takut, lagi nggak tenang, lagi khawatir. Oh, Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Bapak Ibu Saudara merasa sendiri. Ada Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau hidup kita diisi sama firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya setiap orang-orang yang hidupnya diisi sama firman Tuhan, menjalani hidup itu pasti beda. Coba lihat kiri kanannya. Adakah tanda-tanda yang melakukan firman? Matius 1 ayat 23. Ini setiap tahun pasti dikasih tahu. Boleh kita buka sebentar sebelum kita memulai kesaksian dan sharing ya Pak ya, kesaksian menyembah Tuhan. Multimedia boleh minta tolong bantu saya, Matius pasal yang pertama ayat ke-23. Kita baca sebentar. Ada? Ayat 23. Oke, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Sekali lagi, yang berarti setiap tahun ayat ini pasti disampaikan Immanuel. Saya mau tanya, sepanjang 2023 apakah memang benar kita mengalami penyertaan Tuhan? Masa? Ada nggak sepanjang tahun ini yang datang ke gereja itu masuk angin, kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Kalau orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai hidupnya, maka apapun yang terjadi akan tetap semangat datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Saya yakin ada banyak hamba Tuhan, ahli teologi di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, Immanuel bukan cuma sekedar Tuhan menyertai kita, bukan cuma sekedar God with us, tapi God dwell in us. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, dwell in us, tinggal di dalam kita. Artinya hari ini kalau hidup kita sedang baik-baik saja, kalau hari ini hidup kita sedang mengalami berkat Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi jangan pernah lupa, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara di momen Natal ini engkau punya pergumulan, engkau punya doa yang belum dijawab Tuhan, engkau punya vonis dokter yang berkata gak mungkin dan gak mungkin. Hari ini saya mau kasih tahu, dalam masa-masa yang gak baik pun ada janji Tuhan yang berkata bahwa Dia Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Saya adalah orang yang mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya mau tanya sebelumnya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang punya kenalan orang hebat? Mungkin menteri, bupati, atau kepala desa. Di sini kepala desa atau apa Pak? Ada nggak Bapak Ibu Saudara yang punya kenalan orang hebat yang bisa dibanggakan? Ada nggak? Oh, di belakang ada ibu yang jawab, oh saya kenal Yesus. Sombong banget ya. Bapak Ibu, kalau kita kenal sama orang hebat di dunia ini ya, kita kenal sama orang hebat, ketika kita bersama-sama dengan orang hebat itu, maka hal-hal yang hebat juga kita pasti alami. Sebagai contoh, Tuhan izinkan beberapa hari yang lalu saya pelayanan di Palu, Natal Provinsi Palu Pak, Sulawesi Tengah. Ada gubernur di sana, ada beberapa penyanyi di bawah dari Jakarta, ada hamba Tuhan, Kak Debbie Bashir, semuanya datang ke sana. Ingat banget Pak, kalau kita turun dari pesawat, yang namanya penumpang biasa, apalagi yang di belakang, turun belakangan, betul nggak? Terus nunggu bagasi, ini itu dan segala macam. Ketika kami rombongan waktu itu bersama dengan ada beberapa pejabat dari pejabat Sulawesi Tengah yang baru dari Jakarta, kami sama-sama begitu turun dari pesawat Pak, oh selamat datang, dikasih tempat, langsung masuk ke mobil,
Pak, bagasinya nanti diaturin sama apa sih istilahnya tuh? Ajudan, istilah di bandara. Bukan. Ayo, untuk hadiah 100 juta rupiah. Siapa? Protokol. Yes. Nanti diaturin protokol, Pak. Jadi kami nggak usah nunggu bagasi ketika semua penumpang nunggu bagasi. Kenapa? Karena kami bersama dengan Bapak Gubernur waktu itu, bersama dengan orang hebat waktu itu. Maka kami juga mengalami hal-hal yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bukan cuma bersama-sama, tapi Tuhan yang luar biasa itu tinggal di dalam kita. Maka ketika Tuhan yang tinggal di dalam kita adalah Tuhan yang luar biasa, gak mungkin hidup kita biasa-biasa aja. Gak mungkin hidup kita gitu-gitu aja. Masalah boleh ada, betul nggak? Betul. Pergumulan boleh ada. Sakit penyakit pasti datang. Namanya masalah senang atau nggak senang, namanya masalah pasti ada. Tapi Tuhan berjanji, Dia bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Artinya kita akan selalu berjalan dalam keajaiban Tuhan. Kita akan selalu berjalan dalam kemustahilan. Kita akan selalu berjalan dalam hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya dikasih waktu berapa lama, Pak? Bebas ya, 5 jam. Bapak Ibu mau 5 jam? Bapak Ibu mau, saya yang gak mau. Saya harus pulang malam ini ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya adalah orang yang mengalami betapa penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau saya mau ceritakan semua hidup saya, kisah hidup saya, ya ampun, waktu kita gak akan cukup mengingat betapa baiknya Tuhan. Tapi apa yang saya mau sampaikan hari ini sebelum kita menyembah Tuhan adalah bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Dia Tuhan yang berjanji pasti akan selalu menggenapi. Kalau manusia berjanji bisa bohong gak? Bisa. Gak usah orang-orang, gak usah jemaat. Suami istri berjanji bisa bohong gak? Bisa mengingkari gak? Tapi firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan sudah janjikan pasti akan digenapi. Dan saya mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau mulai cerita dari pandemi aja. Boleh ya Pak? Pandemi berarti 2020 sampai hari ini. Itu sekitar 5 jam, betul 5 jam saya akan ceritakan ya. 2020, Bapak Ibu Saudara, dulu saya bekerja. Saya betul sekolah teologi dulu Pak di Seminari Bethel. Lulus dari situ, saya sempat dianggap sesat. Karena begitu lulus, memang godaan duniawi itu luar biasa. Saya ditawarkan menjadi salah satu vokalis band bersama dengan Chris Patih waktu itu. Dan satu manajemen bersama-sama. Tapi sejak saya ngeband waktu itu, gak bisa melayani Tuhan. Susah untuk melayani Tuhan. Yang tadinya full melayani Tuhan tiba-tiba susah. Lalu singkat cerita saya keluar. 2012 dipanggil untuk masuk salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia. Dengan banyak dramanya, oh harus gini ya, harus gini-gini. Aduh semua saya pikir, gak bener nih gitu. Akhirnya saya minta keluar waktu itu dari kurang 30 besar waktu itu 2012. Saya minta keluar, lalu akhirnya saya bekerja. Saya bekerja waktu itu ngajar bahasa Inggris dan matematika. Saya ingat banget bagaimana dosen-dosen waktu itu berkata, ini Michael sesat, sekolah teologi 4 tahun, ujung-ujungnya masuk RCTI, ujung-ujungnya masuk Idol, ujung-ujungnya malah jadi guru gitu. Padahal ngambilnya misi gitu ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu saya mulai bekerja sambil pelayanan, saya ingat sama doa saya, janji saya dulu sama Tuhan. Saya ini orang yang mengalami mujizat ketika orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Michael Panjaitan itu orang yang gak bisa nyanyi, Tuhan kasih suara tahun 2004. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, oh Michael ini emang penyanyi apa dan segala macam. Saya gak lahir sebagai penyanyi. Saya mengalami mujizat lewat pelayanan seorang hamba Tuhan. Saya gak tahu pernah kesini atau belum, Kak Jacqueline Selose. Dia yang mendoakan saya waktu itu. Dan dia saksi hidupnya sampai hari ini. Bagaimana Tuhan melakukan hal yang gak mungkin menjadi mungkin dalam hidup seorang Michael Panjaitan. Keluarga besar saya, teman-teman sekolah saya sampai hari ini bingung loh. Kalau mereka lihat flyer pelayanan segala macam, Michael jadi penyanyi loh. Karena memang gak bisa nyanyi sama sekali. Saya masih punya rekaman suara zaman dulu tahun 2004 sebelum saya dikasih mujizat sama Tuhan. Saya masih punya rekamannya sampai hari ini. Fales luar biasa. Tapi jangan juga di tempat ini tiba-tiba semua berkata, oh kalau Michael bisa kami juga mau jadi penyanyi. Kalau Bapak Ibu Saudara semua jadi WL singer, siapa yang jadi jemaat? Gak gitu juga kan. Tapi saya mengalami pertolongan Tuhan waktu itu. Akhirnya 2014 saya berkata, Tuhan saya mau full melayani Tuhan. Menurut manusia, saya ingat banget waktu itu. Bos saya sempat tanya begini, Mike, kamu kan gak selamanya pelayanan. Kamu gak selamanya bisa nyanyi. Gimana kamu mau hidup? Tuhan ingatkan saya begini waktu itu.
hidupmu gak bergantung sama pelayanan. Hidupmu bergantung sama penyertaan Tuhan. Ketika menurut logika manusia, Michael akan hidup dari pelayanan. Artinya, kalau gak ada pelayanan, ya gak bisa hidup gitu Pak. Lalu 2014 saya memutuskan full melayani Tuhan. Mulai Tuhan izinkan jadi berkat lewat lagu-lagu dan pelayanan di mana-mana. 2020 pandemi datang. Gak tahu kalau di Sokit ini ngalamin pandemi gak Pak? Takutnya beda kan? Ibadah tiba-tiba online. Sekolah online, kerja dari rumah, usaha, bisnis banyak yang tutup, banyak yang goyang saudara. Banyak orang ketakutan, banyak orang kehilangan pengharapan. Saya punya teman seorang hamba Tuhan pelayanan di Jakarta, bunuh diri. Bayangin seorang pengusaha yang melayani Tuhan loh, bunuh diri. Ketika apa? Ketika apa yang di depan matanya tidak seperti apa yang dia mau. Dia berdoa tentu, tapi saya tahu semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Mulai meragukan kebaikan Tuhan. Dan saya waktu itu ngalamin bagaimana gak ada pelayanan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan bawa saya ke musim ini bukan untuk ditinggalkan. Tuhan lihat saya gak ada jadwal pelayanan. Tiba-tiba cancel semua kan Pak, karena ibadah gak ada. Saya harus menghidupi istri saya, anak saya. Hidup harus berjalan terus. Waktu pandemi semua berhenti. Yang namanya biaya hidup kan jalan terus Pak. Listrik mah jalan terus. Beli susu anak jalan terus. Tagihan demi tagihan jalan terus. Dan saya katakan, Tuhan yang ada bersama dengan saya. Dan Tuhan ingatkan saya Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. I will not be moved, kata firman Tuhan. Dan saya katakan amin Tuhan. Beberapa saat kemudian ada 4 hamba Tuhan terkenal. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu. 4 hamba Tuhan yang terkenal ini tiba-tiba telepon saya di waktu yang berbeda. Hamba Tuhan pertama berkata begini, Michael, untuk apapun yang sedang kamu alami, firman Tuhan dan janji Tuhan, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi ini. Saya aminkan yang pertama. Hamba Tuhan yang kedua berkata, Michael, kata Tuhan, pesan Tuhan, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi. Yang ketiga, sama. Yang keempat, sama semua. Saya aminkan. Bicara soal kesaksian, saya tahu kalau saya lagi lapar, terus saya makan nasi, lalu kenyang, saya nggak akan mungkin kesaksian. Bapak Ibu, tadi saya lapar, lalu saya makan nasi, puji Tuhan tiba-tiba kenyang. Nggak mungkin, karena semua orang pasti kenyang kalau makan nasi. Bicara soal kesaksian adalah hal yang nggak mungkin, hal yang nggak masuk akal, tapi bersama dengan Tuhan semuanya mungkin terjadi. Dan saya aminkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dari hal terkecil saya ingat banget. Suatu saat saya pengen makan ikan tuna bakar Pak, tuna bakar rica. Istri saya orang Manado, jadi emang makanannya pedas-pedas. Saya ngomong, aduh pengen makan tuna bakar rica nih. Istri saya berkata, ya udah, kita ke pasar besok. Kebetulan kami berdua suka masak. Kita ke pasar besok, kita beli ikan tuna, kita bakar di rumah. Oke. Pagi-pagi lagi siap-siap mau ke pasar. Ini di masa pandemi saudara. Tiba-tiba ada ojek datang ke rumah. Permisi Pak, atas nama Pak Michael. Iya, ini ada kiriman. Dari siapa? Gak ada nama Pak. Terus gimana? Hanya ada nomor telepon dikasih. Saya telepon nomor itu gak ada di kontak saya. Lalu pas saya buka, ada yang tahu isinya apa? Kalau makanan cepat banget ya. Isinya apa? Tuna bakar rica. Belum Pak, jangan tepuk tangan dulu, belum. Karena belum itu puncaknya. Karena kalau sekedar tuna bakar rica orang akan berkata itu kebetulan. What a coincidence kata orang. Kenapa saya tahu itu gak kebetulan? Kenapa saya tahu itu bentuk pemeliharaan Tuhan? Pas saya buka, belum saya makan, seorang hamba Tuhan, penyanyi rohani juga, Eka Deli, dia telepon saya. Mike, udah sampai belum ikannya? Ya ampun Kak Eka, ternyata ini ikan dari Kak Eka. Tadi malam aku baru ngomong mau makan tuna bakar rica dan Kak Eka kirim sekarang. Saya ngomong begitu. Terus Kak Eka berkata begini, itu mujizat Tuhan. Loh kenapa? Dia cerita, saya telepon tante saya yang punya catering di daerah BSD. Saya tinggal di Tangerang. Lalu ditelepon tantenya, tante tolong masakin babi rica, kirim buat Michael. Michael paling suka babi rica. Saya ulangi ya, Michael paling suka babi rica. Mau sekali lagi diulang Pak, Ibu semuanya? Gak usah ya, udah ingat ya? Ya.
hanya sekedar mengingatkan aja. Kan ini ada makan malam nggak ini Om? Ada kan? Kan mujizat masih bisa terjadi. Tiba-tiba panitia cari kemana saya nggak tahu. Nah, I'm just kidding. Intinya dikasih tahu, Michael itu paling suka babi rica. Lalu oke, kata si tante. Tante pergi ke pasar pagi-paginya dan dia berkata, belum pernah sepanjang sejarah saya punya catering. Hari itu dia ke pasar. Ada 3 tempat penjualan daging babi. 3-tiganya tutup. Gak jualan. Lalu dipikir, aduh masak apa buat Michael? Ya udahlah masak ayam rica aja, yang penting ada ricanya gitu ya. Pas dia mau pergi ke bagian penjualan ayam, dia lewat dari tempat ikan-ikan. Dan dia berkata, dia bersaksi, tante ini bersaksi, di hati saya Tuhan langsung ngomong begini, jangan beli ayam, beli tuna bakar, kirim buat Michael. Lalu dia beli tuna, dia bakar rica, dikirim ke rumah saya untuk menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Hal sekecil apapun Tuhan bisa lakukan, saudara. Masih banyak banget Bapak Ibu Saudaraku. Saya sampai ya ampun Tuhan, di masa pandemi. Ini lagi live ya Pak ya? Sambil live gak ini? Oke. Saya gak mau cerita soal uang, tapi saya mau cerita bagaimana pemeliharaan Tuhan sempurna. Selama masa pandemi Pak, dengan caranya Tuhan, seperti pujian yang akan kita naikkan nanti, bukan dengan caranya kita. Caranya saya, orang akan kirim uang ke saya supaya saya bisa hidup. Tapi caranya Tuhan beda. Tuhan menunjukkan bahwa lebih dari apa yang dapat kamu pikirkan, aku Tuhan pemilik hidupmu. Kalau nomor rekening saya, banyak yang tahu Pak. Gereja-gereja yang undang banyak yang tahu nomor rekeningnya. Tapi rekening istri saya kan gak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya sama keluarga. Wong istri saya gak pernah kemana-mana, dia ibu rumah tangga, gak ada yang tahu nomor rekeningnya. Tiba-tiba cara Tuhan menolong kami, kalau dikirimkan ke rekening saya akan berkata, oh memang saya pelayanan. Oh memang ada saya kenal hamba Tuhan dan pengusaha. Tapi Tuhan melakukan dengan caranya supaya saya tahu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Tiba-tiba rekening istri saya dikirimi uang Pak. Banyak banget. Banyak banget. Beli sate kambing Om, penuh tempat ini. Itu sangat banyak. Kan kami takut dong, takutnya ini uang orang nyasar. Aduh jangan pakai dulu, takutnya ini uang siapa. Lalu kita pergi ke bank. Permisi Mbak, kami mau komplain, kenapa? Ada uang, Mbaknya bingung. Orang kalau dapat uang mah diem. Kalau jemaat Sokit ini saya lihat ini ya, kalau dapat uang begitu tiba-tiba diem gitu. Kalau nggak langsung dikirim ke rekening mana supaya nggak masuk lagi di rekeningnya gitu ya. Tapi kami datang ke bank. Tolong periksa, ini uang dari mana? Takutnya uang orang, kasihan orangnya. Lagi masa pandemi, butuh uang Pak. Tapi kami tahu itu bukan hak kami. Lalu kami katakan ke bank, ini dari mana? Dicek semuanya, Pak ini setor tunai, bukan transfer dari M-Banking. Setor tunai dan tidak ada nama. Waduh, tapi ada tempat, Jambi. Ini dikirim dari Jambi. Kami gak punya teman, gak punya saudara, gak punya keluarga atau siapapun di Jambi Bapak Ibu Saudara. Lalu gimana Mbak? Kita tunggu 1 minggu. Kalau selama 1 minggu uangnya gak berkurang dan gak ada komplain dari nasabah lain, maka ini menjadi uang milik ibu. Karena atas nama rekening istri saya. Oke, pulang ke rumah Pak. Besok bangun. Cek dulu rekeningnya. Iya dong. Dicek, masih ada. Hari kedua cek lagi. Oh belum berkurang, masih ada terus. Sampai hari terakhir, hari ke-7 1 minggu kami lihat masih ada. Kami ke bank. Mbak, gak ada yang komplain. Oh iya Pak, jadi gimana? Tanda tangan. Istri saya tanda tangan dan itu menjadi uang milik kami. Bulan Maret, masa pandemi dimulai. Bulan April, masuk lagi uang yang sama Pak. Dari Jambi. Bulan Mei, masuk lagi jumlah yang sama dari Jambi. Bulan Juni, Juli, masuk lagi dari Jambi. Agustus, saya mulai pelayanan Pak. Udah mulai boleh yang pakai rapid, yang ambil darah. Udah mulai boleh terbang Agustus, saya ingat banget. Begitu saya mulai aktif lagi pelayanan, sampai hari ini, gak pernah lagi masuk transferan itu Pak. Dan sampai hari ini saya gak tahu siapa itu. Yang saya tahu, Tuhan yang menyertai saya adalah Tuhan yang memperhatikan hidup saya. Wah bingung banget saudaraku. Berbulan-bulan dari Jambi, jumlahnya sama terus. Kalau manusia gak mungkin. Anak saya yang kecil, waktu itu masih 1 anak saudara. Kami bawa, di depan rumah itu ada kayak supermarket. Kita belanja, kalau untuk beli susu masih ada lah waktu itu.
Di dalam mobil saya katakan orang Batak manggilnya, ada orang Batak nggak di sini Pak selain Pendeta Rudi? Banyak. Yang Batak boleh angkat tangan? Masa sih banyak? Oh ada beberapa lah ya. Oh iya. Kelihatan dari wajahnya itu penuh kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya bawa anak saya manggil perempuan itu, anak itu Boru. Terus saya katakan begini lagi di mobil, Boru kita mau beli susu, amin amin, berdoa gitu. Anak saya hanya berdoa begini, Tuhan Yesus, Boyu mau beli susu, berkati, amin. Sesimpel itu. Kami keluar dari mobil, belum masuk supermarket, baru keluar dari mobil saudaraku dari parkiran. Saya dapat telepon dari Surabaya. Michael lagi di mana? Oh lagi di Jakarta, C, gimana? Tolong kirim alamat kamu dong. Kenapa? Teman saya nanti mau ke Jakarta dari Surabaya. Saya mau titip susu buat anak kamu. Saya nggak ngomong di sosmed. Bapak Ibu tolong susu anak saya. Enggak. Saya nggak kasih kode di sosmed. Aduh susu anak saya habis nih. Enggak. Saya hanya lapor kepada pemilik hidup saya. Apa yang terjadi? Mereka berkata begini, kami mau kirim susu buat anak kamu. Dia nggak nanya susu anak saya apa gitu loh Pak. Saya juga nggak enak mau ngomong susu anak saya ini ya, karena memang susu itu cukup mahal waktu itu. Tapi saya diam aja, ya udah apa yang dikirim ya itulah. Sampai di rumah 1 dus besar, susunya persis seperti apa yang anak saya minum saudara. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin terjadi. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan itu selalu menjawab doa, amin. Tapi jawaban Tuhan itu nggak selalu iya. Ada masanya Tuhan menjawab tidak. Ada masanya Tuhan menjawab tunggu. Kalau hari ini mungkin doamu sedang dijawab Tuhan dengan jawaban tidak, bukan berarti dia Tuhan yang jahat. Dia Tuhan yang sayang sama setiap kita. Bahkan firman Tuhan katakan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, Tuhan sediakan. Dia beri yang terbaik. Mau menerima yang terbaik dari Tuhan atau yang terbaik dari manusia? Dengan caranya kita atau caranya Tuhan? Masa? Terus kenapa sering komplain? Ini jemaat di sini sering komplain gak Pak? Enggak ya? Aman semua? Selesai ibadah hari ini sudah aman semua ya. Bapak Ibu, orang yang percaya sepenuhnya akan penyertaan Immanuel itu adalah orang yang berkata, Tuhan dengan caramu dalam waktumu aku percaya yang terbaik Tuhan siapkan dalam hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari yang percayakan penyertaan Tuhan, katakan bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang percaya katakan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
kan melihat Dia jadikan Yesus mendengar. Lebih dari yang apa kami dapat doakan, lebih dari apa yang dapat kami harapkan dan pikirkan. Dengan caranya, di dalam waktunya, ku kan melihat Dia jadikan semua. Karena pada akhirnya selalu akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Karena pada akhirnya selalu akan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Keluaran 14 berkata, Tuhan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara, kalau ingat cerita bagaimana Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka menghadapi laut di depan, mereka gak bisa menyeberangi. Oh iya, maju kena, mundur kena. Kenapa? Di belakang Firaun bersama dengan panglimanya, firman Tuhan berkata 600 kereta pilihan dengan senjata yang lengkap akan membinasakan mereka. Maju ada laut, mereka gak bisa seberangi. Mundur ada Firaun bersama dengan panglimanya. Maju kena, mundur kena. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut, berdirilah tetap. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu hari ini. Kenapa? Tuhan yang berperang bagi kamu. Dan kamu akan diam saja. Diam bukan berarti gak ngelakuin apa-apa. Diam bukan seperti sikap Bapak Ibu Saudara sekarang ini kan semuanya diam ya. Duduk manis semua ya. Tapi hatinya belum tentu tenang. Pikirannya belum tentu tenang. Mungkin tetangga kiri kanan saudara sedang berpikir, aduh gimana mau bayar tagihan besok. Mungkin depan belakang Bapak Ibu Saudara berpikir, aduh gimana suamiku, gimana keluargaku, gimana masa depanku, gimana ini, itu dan segala macam. Saya mau kasih tahu, ketika Tuhan berkata, tenanglah, be still, content, hati kita, hidup kita dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Logikanya manusia, Israel itu kan budak, ratusan tahun mereka diperbudak saudara. Gak punya tenaga, gak punya kekuatan, kurang vitamin. Melawan panglima-panglima yang kekar, yang badannya besar semua. Kira-kira yang kalah siapa? Israel atau tentara Firaun? Israel pasti kalah. Tuhan tanya, Musa punya apa? Cuma punya tongkat kayu. Keluaran 14 berkata, Musa cuma punya tongkat kayu. Tongkat kayu yang gak ada apa-apanya. Kalau dia mau pukul tentara Mesir, kira-kira siapa yang kalah saudara? Musa lah. Gak usah dekat sama tentara itu. Dari jauh aja Musa bisa dipanah, bisa dilempar tombak, mati. Tapi firman Tuhan berkata, Musa cuma punya kayu. Ketika Tuhan yang menyertai. Dengan caranya Tuhan, Musa bisa membelah air laut dengan tongkat, dengan hal yang gak masuk akal. Itulah Tuhan yang kita sembah. Yesus yang kita rayakan kelahirannya hari ini adalah Yesus yang gak masuk akal. Lumpuh berjalan, buta melihat, air jadi air anggur, mati bangkit, gak masuk akal. Tapi itulah Yesus yang kita sembah malam hari ini. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi kemustahilan. Apapun kemustahilan hidup Bapak Ibu Saudara hari ini, biarkan di momen Natal ini kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus mendengar, Yesus menjawab. Dengan caranya, di waktu yang aku percaya aku akan melihat semuanya Tuhan jadikan baik. Lebih lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar. Saat ini kami sedang melihat doa kami mulai dijawab oleh Tuhan. Lebih dari apa yang dapat kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dengan caranya, di waktu yang tepat. Dengan iman katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari yang percaya angkat suara.
bersama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harap. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya selalu berdoa gak akan pernah lupa Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, Engkau Tuhan yang sama, yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saya. Hari ini kita bertemu Bapak Ibu Saudara, gak secara kebetulan. Percayalah dalam hidup kita gak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Bahkan hari ini ketika engkau mendengar kesaksian ini, ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita malam hari ini saudara. Saya jadi ingat satu pujian, ku percaya janjimu ajaib. Lagu ini lahir dalam sebuah pengalaman, belum melihat janji Tuhan, belum melihat pertolongan dari Tuhan. Tapi dalam masa-masa itu, tetap saya waktu itu berkata, aku percaya janji Tuhanku ajaib. Sekalipun di depan mataku keadaan sedang tidak baik. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Lagu ini lahir dalam pengalaman ketakutan. Tapi dalam masa-masa takut itu saya tahu saya punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang hebat, yang membuat saya berkata, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. 2017 kami menikah. Waktu kami menikah, kami divonis gak bisa punya anak saudara. Orang-orang berkata gak mungkin Michael dan istri punya anak. Teman saya dokter berkata gak mungkin kalian bisa punya anak. Itu kata manusia. Pulang ke rumah, sekalipun saya dan istri gak pernah berdoa, Tuhan tolong kasih anak, gak pernah. Yang kami lakukan, Tuhan terima kasih untuk janjimu yang ajaib. Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan. Jangankan anak, hamil pun enggak. Bagi manusia, gila. Tapi kami tahu, kami punya Tuhan yang hidup. Ketika manusia berkata enggak mungkin waktu itu. Bahkan ada teman saya dokter berkata, Mike tunggu 5 tahun, kita lihat dulu tes ini itu dan segala macam. 5 tahun, baru menikah 4 bulan. Istri saya mengandung saudara. Hari ini kami punya anak yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, ini mah buat Michael aja, buat kita enggak. Saya jadi teringat, ada 69 per hari ini saudara sampai hari ini. Oh maaf, 69 tambah 3, 72. Kemarin saya di Bali. Itulah Tuhan itu Pak. Di Bali itu saya, termasuk hari ini saya gak ada rencana nyanyi lagu ini. Saya udah setor lagunya ke Bapak, saya gak ada rencana lagu ini juga kan. Saya ingat banget di Bali kemarin, baru kemarin di Bali. Saya lagi pelayanan, mereka minta lagu ini dan ini. Tiba-tiba saya dibawa Tuhan untuk menyampaikan itu, kesaksian itu. Saya gak tahu situasi di sana. Ternyata begitu selesai ibadah, ada 3 pasangan suami istri yang sedang merindukan anak Pak. Jadi saya udah catat 69 tambah 3 kemarin, berarti per hari ini 72 orang. 72 pasangan, maaf, 72 pasangan. Kami catat itu setiap hari saudara, dan kami doakan. Dari 72 pasangan per hari ini, ada 46, kurang lebih 46 yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ada yang menikah 3 tahun, 5 tahun, 10, bahkan seorang hamba Tuhan di Surabaya, gembala gereja besar di Surabaya, Sidoarjo. 13 tahun menikah. Maaf, kalau saya dan istri kami kata dokter, gak mungkin. Kenapa? Hanya sekian persen kemungkinannya kecil, masih ada harapan. Kalau Bapak Ibu pendeta yang di Surabaya ini dokter sudah berkata, maaf Ibu, mandul, gak bisa punya anak sampai selama-lamanya. Ketika saya pelayanan bersama mereka, saya saksikan ini. Mereka berkata begini, kalau kamu bisa ditolong Tuhan, kami percaya kami juga mengalami pertolongan Tuhan yang sama. Please pray for us. Kami doakan Bapak Ibu Saudara. Hari ini mereka mengalami janji Tuhan.
Tuhan kasih anak laki-laki yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Suatu saat Tuhan izinkan saya pergi ke Palu, ke Sulawesi Tengah. Lagi pelayanan di Palu, saya ngomong ke panitia, tolong bawa saya ke tempat, ke lokasi gempa waktu itu Pak, likuifaksi yang tanah bergerak semuanya. Saya pengen lihat seheboh apa sih gitu ya. Terus panitia berkata, ayo Pak, saya dibawa. Lagi asik penjelasan, Pak, ini dulu gedung ini di sana, pohon yang itu jadi kesini, oh, memang berubah semua. Ditunjukin foto sebelum dan sesudah, ih serius terjadi, iya. Foto dong, lagi foto-foto, tiba-tiba ada perempuan Pak datang, masih muda, nggak muda-muda banget lah, tapi perempuan datang. Terus berkata begini, dia lagi hamil Pak, hamil besar. Kak Michael Panjaitan ya? Iya. Boleh foto nggak Kak? Boleh. Terus saya foto sama dia. Habis foto dia salam saya, dia nangis Pak. Dia nangis. Terus dia ngomong gini, Kak Michael, sambil pegang perutnya Pak, Kak Michael masih ingat saya nggak? Lah kan saya seram Pak. Perempuan nangis, hamil, nanya masih ingat saya. Terus saya bilang saya nggak ingat kamu gitu. Terus panitianya juga bingung, siapa ini? Pak ini siapa Pak? Maksudnya kalau keadaan baik-baik aja nggak, maksudnya lagi hamil, nangis, tiba-tiba berkata masih ingat saya nggak? Terus dia bilang saya nggak ingat ini siapa. Terus dia berkata begini, Kak Michael yang beberapa bulan lalu mendoakan saya. Puji Tuhan. Kenapa? Apa ceritanya? Dia bukan orang Kristen, dia agama seberang. Suatu saat 25 Desember, saya pelayanan di Palu, salah satu gereja. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, dia kan agama seberang. Dia lagi sibuk-sibuk di kamar, tiba-tiba mertuanya datang bersama dengan ipar-iparnya. Berkata kepada anak laki-laki, kepada suaminya perempuan ini, kamu ceraikan dia, sudah 5 tahun menikah gak bisa punya anak, ngapain nikah? Mending kamu cari yang lain supaya bisa punya anak. Mendengar itu dia takut, dia sakit banget saudaraku, dia gak mau diceraikan. Lalu dia kabur dari rumah, gak lewat pintu, dia lewat jendela, dia lompat dari jendela supaya gak ketemu suaminya, supaya gak diceraikan hari itu. Dia lari sepanjang jalan, dia pikir begini, saya bisa sembunyi kemana ya? Kalau kemana-mana pasti suami saya bisa lihat. Tiba-tiba dia lewat dari satu gereja. Dia pikir gini Pak, saya kan bukan orang Kristen. Kalau saya masuk ke gereja, orang gak kenal saya, suami saya juga gak mungkin cari saya di gereja. Karena ini kan hari Natal, gak mungkin dicari di gereja, bukan Kristen. Dia masuk ke gereja, saya lagi kesaksian soal Tuhan kasih anak dalam keluarga kami. Ketika orang berkata gak mungkin, Tuhan kasih anak. Lalu didengarkan kesaksian itu, di akhir daripada kesaksian itu ada altar call. Maju. Dan dia berkata begini, Kak Michael doain saya. Oh ya, saya gak ingat, banyak orang saya doain waktu itu. Terus gimana? Saya pulang dari ketika didoakan saya kembali ke kursi. Dia ngomong begini, Tuhan kalau memang betul, dia gak ngomong Yesus, Tuhan kalau memang betul seperti yang dia bilang, dia gak tahu Michael Panjaitan, dia cuma bilang seperti yang dia bilang, tunjukkan kuasamu. Dia berkata, hari itu Kak ada damai sejahtera, saya gak takut. Saya pulang ke rumah gak ada takut sama sekali. Tadinya saya takut diceraikan, saya pulang ke rumah benar-benar gak ada takut. Saya gak tahu kenapa, gak dibuat-buat, dia bilang begitu. Sampai di rumah, mertuanya masih di situ, ipar-iparnya masih di situ, suaminya di situ. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Ayo makan, dari mana begini? Semuanya baik-baik aja, kayak gak ada kejadian apapun. Dia pikir beberapa jam yang lalu dia mau menceraikan saya, kok ini tiba-tiba berubah. Lalu dia masuk ke kamar. Dia di situ dia berlutut dan dia berkata, dia mulai panggil, Yesus, kalau memang betul Engkau Tuhan yang berkuasa, kalau sampai saya hamil, saya akan mengikut Engkau. Itu doanya dia. Beberapa bulan kemudian, perempuan ini mengandung, saudara. Dan waktu kami ketemu itu, bulan ke-8, dia berkata, bulan depan kalau Tuhan izinkan saya akan melahirkan anak pertama Kak. Terus apa yang membuat saya menangis hari ini? Bukan karena sekedar Tuhan kasih mukjizat, tapi saya, suami saya, mertua saya, keluarga besar kami sekarang menjadi jemaat di gereja itu. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu, di luar sana banyak orang mengalami pertolongan Tuhan. Kalau orang di luar sana bisa mengalami pertolongan Tuhan, hari ini saya berdoa setiap kita mengalami pertolongan Tuhan yang sama.
Katakan kepada kiri kananmu, selamat mengalami janji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Untuk apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Untuk apapun yang terjadi, katakan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ajaiblah apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita sampai hari ini, saudara. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah dalam-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
percaya, ku percaya. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Untuk sesuatu yang mustahil yang mungkin kami bawa ke rumah Tuhan malam hari ini. Untuk setiap vonis dokter yang mungkin kami bawa ke rumah Tuhan hari ini. Untuk setiap situasi yang tidak baik menurut manusia yang kami bawa ke rumah Tuhan hari ini. Kenyataannya memang benar hidup kami sedang tidak baik-baik. Tapi kami tahu di atas kenyataan yang kami sedang hadapi, kami punya Tuhan yang terlebih besar. Kami punya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami punya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah apapun yang tidak baik dalam hidup kami menjadi kemuliaan dan kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Secara khusus anak-anak Tuhan yang hari ini mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Turunlah kiranya kasih setiamu, pertolonganmu, penyertaanmu, mujizatmu, keajaibanmu atas setiap mereka. Di malam Natal ini kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kasih saya 10 menit lagi ya Pak. Kan masih ada waktu kan. Timekeeper masih banyak gak brother? Masih begini ya. Kalau begini berarti udah selesai ya. Gini terus ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kasih anak dalam keluarga kami itu mujizat yang luar biasa. Tuhan kasih satu anak itu mujizat. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. 25 Juni tahun lalu, ulang tahun saya. Saya berulang tahun lalu, seorang hamba Tuhan, Pastor Thomas, yang pernah ikut ke Purwokerto, baru-baru ini di Gor itu Pak. Dia kan orang tua rohani saya, dia telepon saya. Nah, selamat ulang tahun ya, itu 25 Juni. Selamat ulang tahun, panjang umur, terima kasih Pak. Kita doa sama-sama, oke, dia doakan. Tuhan berkati Michael, berkati istrinya, berkati anaknya, berkati anak yang dikandung istrinya. Dalam hati saya ini pendeta salah doa. Istri saya memang gemuk, tapi kan gak hamil. Lalu begitu amin saya katakan, Pak, Papa salah doa. Kenapa? Oldi kan gak hamil. Bilang gitu. Terus dia ngomong gini, Papa gak tahu. Tadi lagi doa itu Papa lihat ada kamu, ada Briel anak perempuanmu, ada istrimu, dan ada anak di dalam kandungannya, laki-laki. Dia berkata begitu. Saya katakan ya amin. Walaupun dalam hati saya kan satu aja gak mungkin kok. Mujizat tetap lagi 2 gitu ya. Selesai. 25 Juni, 28 Juni ulang tahun istri saya. 3 hari kemudian istri saya jatuh Pak. Saking itu jalan berbatu-batu gitu. Saking kerasnya jatuh. Celana jeansnya, bayangin jeans sampai robek. Robek Pak. Bengkak kakinya, kesakitan. Lagi sakit, badannya semua sakit, jatuh keras sekali saudara. Rencananya besok kita akan bawa dia ke dokter. Waktu itu 29. Malam itu saya berdoa, Tuhan besok kami mau ke dokter. Apapun yang terjadi Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Di hati saya, Tuhan ngomong gini, jangan pergi ke dokter. Beli aja malam ini test pack. Kan bingung Pak. Saya ngomong sama mertua saya gimana, masa anak lagi sakit begini, mami beli test pack kata Tuhan. Ini kan lagi kesakitan gitu kira-kira. Saya ngomong sama istri saya, sayang, Tuhan suruh beli test pack. Istri saya berkata begini, ya udah beli. Kami minta tolong adik kami beli test pack 4. 1 dulu. Gagal Pak, error, nggak positif, nggak negatif. Terus saya bilang, beli lagi 3, dibeli 3, 3-3-nya positif. Tapi kan belum berani. Akhirnya saya katakan, mami besok mau ke dokter kan mau ke dokter. Oh iya dong periksa, bukan, mau periksa kehamilan. Kami pergi ke dokter dan dokter yang waktu itu vonis bilang gak punya anak berkata begini. Lagi-lagi Tuhan kasih mujizat dalam keluarga kalian. Tuhan kasih anak kedua. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi gak sampai di sana. Lewat pengalaman ini Tuhan menunjukkan seperti pujian, kuasamu terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu menolong dan memulihkan hidupku. Manusia itu sering terlalu cepat. Manusia itu sering terlambat. Tapi Tuhan pertolongannya, janjinya
Gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu lambat. Semua tepat pada waktunya. Selama proses kehamilan kedua istri pertama. Terlalu semangat. Kehamilan kedua istri saya. Kehamilan kedua ini saudara, semuanya sehat, lancar, gak ada kekurangan satu apapun. Tapi Tuhan bawa saya ke dalam satu pengalaman seperti Yairus. Anaknya waktu masih koma, dia minta Yesus datang ke rumahnya. Masih ada harapan, karena masih koma Pak, kata firman Tuhan. Hampir mati, berarti masih ada harapan. Sampai akhirnya sudah mati. Terakhir, udah final, it's over now. Udah gak ada apa-apanya lagi, gak bisa lagi. Makanya orang berkata begini, gak usah repotin guru lagi, gak usah datang ke rumah. Kenapa? Anakmu yang tadi hampir mati sekarang udah mati. Karena memang menurut manusia, mati adalah akhir segalanya, sudah selesai. Gak ada lagi yang bisa dilakukan apa-apa. Dan Tuhan bawa saya ke dalam satu pengalaman, di detik terakhir saya harus melihat sesuatu yang tidak baik menurut manusia. Tapi Tuhan ada di sana menyertai. 8 Februari masuk rumah sakit karena harus operasi sesar 9 Februari. Bayinya 4 kilo laki-laki. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Lalu dokter berkata, kita operasi sesar tanggal 9. Oke dok. Tahukah yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tanggal 8 semua masih baik-baik aja. Tanggal 9 bawa masuk ke ruangan. Sebelum bawa masuk ke ruangan operasi, mungkin ibu-ibu yang pernah sesar tahu. Diperiksa dokter dulu Pak, semua. Tekanan darah, tekanan ini, itu dan semua segala macam. Dokter langsung panggil saya. Istri saya nggak tahu. Dokter tunjukin surat. Pak Michael tolong tanda tangan. Tanda tangan apa dok? Baca. Saya baca. Resiko pendarahan otak di atas 85%. Resiko untuk meninggal di atas 85%. Resiko untuk mati batang otak 85%. Artinya sangat tinggi sekali. Sedangkan 50% kan antara mati dan hidup. 85% saya kaget Bapak Ibu Saudara. Kaget gak? Kaget banget dong. Selama ini kan sehat-sehat, tiba-tiba dokter berkata ini, itu dan banyak kejanggalan. Lalu saya tanda tangan. Dalam tanda tangan saya berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Saya tanda tangan. Istri saya dibawa masuk ke ruang anestesi. Ibu-ibu yang operasi sesar tahu. Suntik spinal, belakang punggung. Ketika disuntik, dokter panggil saya. Kenapa dok? Pak, kami sudah coba bius lokal, gagal. Gak ketemu. Bapak harus tanda tangan. Tanda tangan saya baca lagi. Apabila istri saya yang bernama ini mengalami kelumpuhan setelah operasi, saya tidak akan menuntut rumah sakit. Karena kalau Bapak Ibu Saudara ingat bulan-bulan itu sedang viral ibu-ibu di Jakarta. Habis operasi sesar gak bisa jalan Pak. Dia nuntut rumah sakit karena dinyatakan salah suntik lah apalah semua. Jadi saya tanda tangan. Bertubi-tubi masalahnya datang. Tadi resiko meninggal, resiko pendarahan otak, resiko mati batang otak. Sekarang resiko lumpuh. Saya tanda tangan lagi. Aman dok? Aman. Tinggal pemeriksaan terakhir anak Bapak. Dibawa ke dokter bayi, dokter kandungan, diperiksa semuanya. Saya dipanggil lagi. Pak, tanda tangan. Kenapa lagi ini? Selama ini sehat. Tiba-tiba dokter berkata, kami menemukan kelainan jantung. Anak Bapak gak sehat. Risiko meninggal sangat tinggi. Kami siapkan NICU, NICU. Begitu anak lahir, kalau masih bisa ditolong, kami akan masukin ke NICU supaya selamat. Bapak tanda tangan yang menyatakan tidak akan menuntut rumah sakit apapun yang terjadi. Hari itu saya tanda tangan Pak, berasa artis saya hari itu. Tanda tangan semuanya. Saya katakan, oke dokter, selesai. Istri saya dibawa masuk ke ruang operasi jam 9 sampai jam 10, dijadwalkan 1 jam. Keluarga saya menunggu di ruang rawat inap. Saya menunggu di depan ruang operasi. Apa yang saya lakukan? I chose to worship. Saya memilih untuk menyembah Tuhan waktu itu. Sama sekali saya gak berdoa, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong istri saya. Enggak. Karena saya tahu Tuhan pemilik hidup saya, tahu yang terbaik bagi saya itu apa. Apa yang bisa saya lakukan hanya apa? Menyembah Tuhan. Saya katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya katakan engkau tetap Tuhan yang baik, walaupun keadaan di depan mataku gak baik, engkau Tuhan yang baik. Baru 15 menit menyembah Tuhan, tiba-tiba suster keluar dan berkata, Pak Michael dipanggil dokter. Kaget saya Pak. Saya lihat jam baru 15 menit. Karena dijadwalkan 1 jam. Baru 15 menit berarti ada sesuatu yang terjadi.
Dan saya katakan, Tuhan, apapun yang terjadi kepada istri saya, Engkau Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi kepada anak saya, Engkau tetap Tuhan yang baik. Saya sambil jalan ke tempat dokter, saya katakan, Tuhan Yesus baik. Susternya nanya, kenapa Pak? Enggak, saya lagi doa. Saya nggak bilang, Tuhan tolong, no. Saya katakan, Tuhan, maaf Bapak Ibu Saudara, saya sampai katakan begini. Kalaupun Tuhan panggil istri saya, kalaupun Tuhan panggil anak saya, kalaupun mereka kenapa-kenapa, Engkau tetap Tuhan yang baik. Karena saya tahu, kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup saya. Apapun situasi hidup saya tahu dia tetap Tuhan yang baik, saudara. Dan saya katakan Tuhan baik. Dokter ini panggil saya dan kami ketemu. Dia berkata, dia dokter salah satu gereja, dia anak Tuhan, berjemaat di salah satu gereja besar, GBI yang besar di Indonesia, di Jakarta. Dan dia berkata begini, Pak Michael, saya sudah puluhan tahun menangani kasus begini, saya sadar segala macam. Belum pernah mengalami ini. Dokter pendamping, dokter anak, suster, semuanya yang tim bekerja tadi, gak ada yang percaya. Kenapa? Pas lagi operasi tiba-tiba semua normal. Terus gimana dok? Anak kamu sehat, jantungnya sehat, gak masuk NICU. Dan sampai hari ini vonis dokter itu gak terjadi dalam istri dan anak saya, saudara. Tuhan kita sanggup. Saya gak katakan vonis dokter salah, enggak. Karena memang itu ilmu manusia, betul adanya. Tapi jangan pernah lupa, di atas kenyataan, di atas fakta, di atas vonis dokter, ada Tuhan yang berkuasa dan punya cara dan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Hari ini kami mengalami pertolongan Tuhan. Kalau saya dan keluarga mengalami pertolongan Tuhan, setiap kita punya Tuhan yang sama. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Yang percaya pertolongan Tuhan katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Untuk kemustahilan yang kita hadapi hari ini, katakan sama-sama. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Yesus selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Mari yang percayakan pertolongan Tuhan, kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi nyatakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Dengan iman katakan, kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami tenang di dalam caramu. Kami tenang di dalam keajaibanmu. Kami tenang di dalam segala kedahsyatanmu Tuhan. Di dalam cara yang ajaib, di dalam cara yang luar biasa, di dalam caramu yang selalu menolong kami. Saat ini kami buka hati kami untuk mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Kami buka hati kami mengalami kedahsyatan dan mujizat-Mu Tuhan. Sebab Engkau sanggup, selalu Kau sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam Natal ini setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berputus asa diberikan pengharapan. Bahkan kami yang terhilang diselamatkan dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu, Immanuel, Tuhan yang selalu tinggal dan menyertai kami. Apapun boleh terjadi di depan kami, yang kami tahu satu hal, kami gak pernah sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang ajaib. Kami berjalan bersama dengan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya akan keajaiban Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pak, 3 menit. Kayaknya gak sah malam Natal kalau gak nyanyi lagu Natal. Boleh gak saya nyanyi lagu Natal Pak? Boleh ya? Kalau dibilang gak boleh pun saya mau tetap nyanyi. Karena habis ini kan saya pulang ya. Saya ingat banget lagu ini tiap tahun dinyanyikan. Tapi pernah di satu momen ketika saya mau menyanyikan lagu ini, saya lagi di belakang di backstage waktu itu, saya lagi persiapan. Saya lagi latihan, oh nyanyi begini-begini. Tiba-tiba Tuhan ingatkan begini, kenapa hanya sekedar bernyanyi? Ini bukan cuma lagu biasa. Tapi saya rindu kamu mengingat betapa di malam itu, malam yang penuh kegelapan, manusia yang berjalan dalam kegelapan melihat terang Tuhan ketika Yesus lahir. Menjadi satu tanda pertama kali mujizat keselamatan diberikan bagi setiap kita. Amin saudara. Disitulah waktu itu saya ingat banget, saya dibawa Tuhan dalam pemahaman begini. Kamu ingat waktu Yesus lahir, malaikat berkata, jangan takut. Karena memang kelahiran Tuhan akan mengalahkan ketakutan hidup kita, membawa harapan. Ketika murid-muridnya berjalan bersama dengan Yesus di tengah laut, ada angin sakal. Yesus berkata, jangan takut. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit pun mengakhiri semua perjuangan hidupnya sebelum dia naik ke sorga. Dia ketemu sama orang ketakutan. Dia berkata apa? Jangan takut. Saya melihat satu hal memang. Kedatangan Tuhan membawa terang, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine. Sama-sama katakan, fall on your knees. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night. Oh, night Selamat hari Natal, selamat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Saya Michael Panjaitan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bro Mike untuk pelayanan dan kesaksian. Jangan bosan,
kalau ke depan sama-sama kita buat lebih heboh lagi. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Bro Michael. Tuhan memberkati keluarga dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin menjadi perenungan buat kita sekalian, bahwa sepanjang kesaksian yang kita tadi dengar, bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Dia sanggup menolong dan dia sanggup menyatakan kuasa dan mujizatnya buat kita sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita sekalian Bapak Ibu, dan ada beberapa hal nanti akan disampaikan oleh istri saya. Nanti teman-teman hamba-hamba Tuhan, pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini, saya mengundang secara khusus untuk nanti sama-sama kita ada di ruang gedung serbaguna. Nanti ada petugas yang akan mengarahkan teman-teman hamba Tuhan, para pendeta, dan kita akan sama-sama menikmati berkat malam hari ini di ruang sebelah tengah ya Bapak Ibu. Dan bagi kita semua, Bapak Ibu saudara nanti ketika kembali pulang bisa lewat pintu utama. Ya, sekalipun di sana ada tulisan pintu keluar, itu biasa kita pakai di hari Minggu karena memang kita masih terpola dengan masa pandemi kemarin. Pintu masuk dan pintu keluar harus berbeda, dan sampai hari ini masih ada kebiasaan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara bisa kembali lewat pintu utama, dan kami panitia menyiapkan bingkisan untuk dinikmati Bapak Ibu Saudara. Dan mohon maaf bila ada penyambutan kami yang tidak maksimal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hanya ada satu pengumuman ya mungkin ya. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu. Ya mungkin dua. Ya, hari Sabtu bagi para pemuda dan remaja bisa bergabung bersama kami di ibadah eksis jam 5 sore. Dan kemudian untuk hari Minggu, untuk perhatian, ibadah sore digabung ke ibadah pagi ya. Karena ibadah sore akan dipakai untuk latihan kita tanggal 25 ada perayaan Natal dari kita untuk kita. Hanya begitu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri ibadah pada saat malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bisa lihat kanan kiri, say hello, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Segala pujian hanya bagi Allah dan Raja kami Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sepanjang ibadah kami, konser Natal malam hari ini dari awal sampai akhir. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kami rasakan, kami nikmati betapa dahsyat kuasa-Mu dalam hidup kami. Memberkati setiap kami, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan damai sejahtera Tuhan melingkupi kami hari ini sampai selama-lamanya. Arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, Dialah sumber berkat buat kita sekalian. Tuhan memberkati hidup Anda sekalian, kita semua diberkati Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinarimu dengan kemurahan, kemuliaan yang terbaik, terindah, terdahsyat Tuhan siapkan. Karenanya rahmat berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus yang terus memberkati kita semuanya. We wish you.